Salam, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Kacek di channel kesayangan Anda untuk membentengi umat dari penyimpangan. Saudara-saudara, dimanapun Anda berada, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja yang mencintai channel Muhammad Kacek, selamat pagi. Damai sejahtera Indonesiaku dari Sabang sampai Merauke. Damailah dan sukacitalah. Indonesia adalah tanah air kita yang subur makmur, gemah ripah, loh jinawi. Tidak kurang suatu apapun. Namun dalam renungan pagi hari ini, tidak lupa saya mengucapkan syukur. Mari kita berdoa sejenak. Ya Aba, ya Bapa, pakailah tutur kata lidah hambamu ini yang tidak ada apa-apanya. Biar apa yang keluar dari mulut hambamu ini bahkan pesan kasih cintamu kepada semua umat. Urapi hambamu secara khusus, urapi kita semua, pendengar, penonton YouTube, dimanapun berada di seluruh dunia. Biar kami merasa diberkati dengan pesan-pesan Tuhan pada renungan pagi hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, saya sambut firman-Mu dengan hati ucapan syukur. Mari setiap yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak lupa saya Muhammad Kacek mengucapkan berterima kasih kepada para donatur yang telah mengulurkan tangannya untuk pelayanan ini. Berapapun nilai yang saudara sampaikan, itu sangat berharga di mata Tuhan. Pada kesempatan renungan pagi hari ini, Selasa tanggal 18 November 2020, akan membawakan topik ajaran kasih diberikan oleh Yesus Kristus yang dibawakan dari firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Dengan perikop Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia pada hari Selasa ini,
bahwa Allah sudah mengasihi kita dengan cara mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menjadi pendamai bagi dosa-dosa kita. Yesus datang ke dunia menampakkan bagi manusia agar manusia mencontoh dan menteladani apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus mengajarkan kepada kita kasih. Ada suatu ayat yang mengatakan, bila kamu ditampar pipi kananmu, berikan pula pipi kirimu. Inilah satu perumpamaan, satu kiasan yang melambangkan kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Inilah pengajaran kasih yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada seluruh umat manusia, tidak terkecuali. Entah itu pejabat, entah itu rakyat biasa, ajaran kasih bila diterapkan di setiap masyarakat Indonesia, maka rakyat Indonesia akan mengalami damai, sejahtera, sukacita, dan bergembira. Namun, ada sebagian kelompok yang ngeklaim bahwa ajaran kasih katanya Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencerminkan uswatul hasanah rahmatan lil alamin. Saya sedikit membuka cerita kronologis. Setahu saya, ketika dulu menyampaikan itu, yang sebenarnya ajarannya itu perang. Yang pertama perang Badar di kota Mekah. Yang kedua perang Uhud di kota Madinah. Jadi kalau mengatakan pengajaran kasih itu berasal dari Nabi terakhir, saya rasa enggak relevan. Justru pengajaran Yesus itu yang mengajarkan kasih dialihkan kepadanya. Tapi okelah soal pengakuan ajaran kasih, tapi harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan ada kelompok-kelompok atau gerombolan-gerombolan yang radikalisme di negara Indonesia. Kalau memang itu ajaran kasih rahmatan lil alamin, seharusnya ditiru dan digugu. Dipraktekkan, jangan hanya pengakuan rahmatan lil alamin, tapi orang ibadah diubrak-abrik. Di mana rahmatan lil alaminnya? Dan anehnya, banyak yang setuju kalau agama Kristen yang dijonggol diubrak-abrik. Nah, ini pengajaran yang tidak perlu diteladani, tidak perlu ditiru. Itu pengajaran yang tersesat. Kembali kepada kasih Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kasih. Dia turun ke dunia untuk menuntun manusia kepada hidup yang berdampingan, toleransi, beragama,
toleransi dalam berkehidupan di dalam masyarakat, saling mendukung, saling menolong. Inilah kasih yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada seluruh umat. Yang saya rasakan menerima kasih Tuhan itu adalah ada di dalam Taurat dan Injil. Karena pengajaran kasih itu hanya ada di dalam Taurat dan Injil. Dan Taurat Injil itu dibenarkan oleh Allah menurut Al-Quran surat 3 Ali Imran ayat yang ketiga. Itu diajarkan bahwa Yesus Kristus mengajarkan kasih. Di dalam Taurat ada petunjuk cahaya yang menerangi. Bagaimana kita mendapat petunjuk cahaya kalau kita tidak pernah membaca Taurat dan Injil? Ajaran kasih yang nyata hanya ada di dalam Taurat dan Injil. Demikian juga dikatakan oleh Al-Quran surat 5 Al-Maidah ayat 46. Di situ dikatakan di dalam Taurat dan Injil ada petunjuk cahaya yang menerangi untuk takwa. Di luar Taurat dan Injil tidak mengajarkan ketakwaan. Lalu apa yang disebut takwa? Takwa itu adalah menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Yang kedua, menahan amarahnya. Dan yang ketiga, memaafkan kesalahan orang. Itulah orang yang bertakwa. Takwa itu adalah bagian daripada ajaran kasih. Takwa itu adalah yang diberikan contoh teladan oleh Yesus Kristus. Karena hanya ada kasih di dalam Kristus. Di luar Yesus tidak ada kasih. Di dalam Yesus kita saling bahu-membahu, saling mendoakan kepada sesamanya, kepada pemimpinnya, kepada bangsanya. Inilah renungan pagi hari ini diteruskan dengan doa syafaat bagi bangsa dan negara, dan Bapak Presiden Jokowi biar terus memimpin dengan ikhlas, diberikan kekuatan kesehatan. Kita wajib saling mendoakan sebagai bukti kasih Tuhan. Karena pengajaran pada topik hari ini adalah ajaran kasih diberikan oleh Tuhan Yesus. Silakan tim doa dari channel Muhammad Kece. Sungguh hati kita mengucapkan syukur lagi Bapak Ibu, keluarga kita dimanapun berada, dan seluruh pendengar channel Muhammad KC ini. Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Bukti kita mengenal Tuhan. Haleluya. Kita mau berdoa untuk bangsa kita. Dengan segala kerendahan hati lagi, pagi hari ini kami datang Bapa Surgawi yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup itu, untuk mengucapkan syukur kepadamu. Betapa dalamnya pengajaran yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Muhammad Kece, bahwa ajaran yang Tuhan Yesus Kristus berikan teladan adalah untuk kami sesama manusia saling mengasihi, seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kami umat-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman ini, sehingga kami menjadi pribadi yang bertakwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Menjadi berkat bagi sesama kami dengan sikap, tindakan, kelakuan yang benar. Sehingga hidup kami nyata bahwa kami mengenal Tuhan. Bahwa kami adalah orang yang sungguh-sungguh beriman.
Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah namamu. Pagi hari ini sebagai orang yang sudah menerima kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kami pun mengasihi sesama kami dimanapun berada di seluruh dunia ini. Khususnya di negara di mana kami Tuhan izinkan tinggal, itulah Indonesia yang tercinta ini. Kami berdoa untuk bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Biarlah kasih setia Tuhan terus nyata. Engkau memberikan kepada bangsa Indonesia kemampuan untuk mengatasi berbagai permasalahan bangsa. Seperti adanya korupsi, adanya narkoba, radikalisme, kemiskinan, bencana alam, dan di akhir-akhir ini pandemi COVID-19. Kami percaya oleh anugerah-Mu, masyarakat Indonesia mampu untuk menanganinya dengan kekuatan penuh dari Tuhan. Untuk sesama boleh saling mendukung, menguatkan, menghibur, dan menopang dalam suka dan duka. Sehingga kebersamaan itu nyata di bangsa Indonesia. Bapak yang baik, kami juga berdoa agar masyarakat yang mengikuti pilkada di tahun 2020 ini memilih pasangan calon kepala daerahnya yang nasionalis, Pancasilais, dan memiliki rekam jejak yang terpuji. Sehingga untuk diteladani oleh masyarakat, terlebih diteladani oleh generasi muda yang sekarang ini sedang melihat para pemimpin-pemimpin, supaya suatu saat pun mereka menjadi pemimpin yang terpuji dalam karakter dan memiliki integritas yang baik. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa agar masyarakat tetap memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan. Mengingat pekan ini terjadi peningkatan kasus positif cukup signifikan. Sehingga Bapak masih ada banyak peningkatan. Tetapi kami percaya bersama Tuhan Yesus, Engkau yang akan lakukan mujizat-Mu di bangsa Indonesia. Sembuhkan orang yang kena COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selesaikan. Sehingga Bapa yang baik, bangsa kami menjadi bangsa yang sembuh. Lawatlah mereka yang sedang dirawat agar memperoleh kesembuhan. Dan berikan kekuatan kepada mereka-mereka yang sedang berduka karena COVID-19, sehingga mereka pun dikuatkan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Saat ini kami berdoa juga untuk program pengembangan SDM yang sedang dilakukan di desa-desa melalui dana desa. Biarlah pengelolaan sarana pendidikan yang efektif sesuai dengan yang diinginkan terjadi untuk adanya SDM yang semakin berkembang. Sehingga Bapak pembangunan lebih efektif lagi karena didukung oleh SDM yang handal untuk pembangunan infrastruktur yang berbasis partisipasi masyarakat. Kami percaya kuasa Roh Kudus yang akan tolong semua orang yang ada bersangkut paut di dalamnya. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Kami memberkati tata kelola BUMD yang tersebar di hampir seluruh Indonesia. Biarlah kasih karunia Tuhan menolong sehingga Bapak, masyarakat Indonesia boleh adil dan makmur. Salam untuk Indonesia. Damai, sehat, kuat, jayalah Indonesia. Karena ada saling menopang, saling menguatkan, saling mendukung satu sama lain. Masyarakat taat kepada pemerintah. Dan pemerintah boleh melaksanakan tugasnya dengan adil dan benar-benar melakukan tanggung jawabnya sesuai mandat yang diterima. Terima kasih Bapak. Khusus kami berdoa buat Bapak Presiden kami, Insinyur Joko Widodo, dan Bapak Ma'ruf Amin wakilnya. Kami terus mendukung hamba-Mu itu ya Bapak di dalam doa kami. Supaya Tuhan terus menyertai beliau, memberikan kesehatan yang sempurna, memberikan kekuatan dari hari ke hari, serta hikmat akal budi dari Tuhan untuk memimpin bangsa yang besar ini. Dan kami percaya perlindungan-Mu sempurna bagi Bapak Presiden dan juga untuk istri, anak, menantu, dan cucu-cucunya. Terima kasih Tuhan, karena kami yakin dengan sangat yakin
bahwa presiden ini Tuhan pilih di periode ini menjadi tangan Tuhan untuk memimpin bangsa kami. Oleh karena itu, segala kuasa-kuasa apapun yang berusaha mengganggu Bapak Presiden, yang berusaha untuk merintangi apa yang sudah beliau rencanakan, semuanya itu kami tolak, putuskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Presiden Insinyur Joko Widodo dan Pak Ma'ruf Aminnya, Amin wakilnya, diberkati, disertai, dijagai, dilindungi, dimanapun berada dan apapun yang beliau sedang rencanakan. Terima kasih Bapak. Kami juga percaya Engkau yang akan menolong para aparat keamanan kami, TNI, Polri, semuanya dalam perlindungan-Mu. Hikmat-Mu menjadi bagian hamba-hamba-Mu itu untuk menjaga Indonesia dari segala hal-hal yang tidak baik menurut pandangan Tuhan. Sehingga Bapak, Indonesia aman diberkati karena Tuhan yang menolong para TNI dan Polri untuk bersinergi dengan baik melaksanakan tugasnya. Demikian juga para anggota MPR DPR. Demikian juga Tuhan semua para kepala-kepala daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para camat RT RW di seluruh Nusantara. Tuhan yang campur tangan untuk menolong hamba-Mu ini untuk tetap dapat bertanggung jawab kepada tugas tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan melalui jabatan masing-masing. Terima kasih Bapak yang mulia, terpujilah Engkau. Satu hal kami percaya, Tuhan Yesus melindungi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa buat semuanya penonton channel Muhammad Kece ini, apapun yang menjadi tantangan yang dihadapi atau pergumulan secara pribadi, Tuhan Yesus yang tolong, karena Engkau mengerti setiap hati setiap orang, apapun pergumulannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dijawab oleh Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak. Semuanya channel-channel yang lain yang bersifat membangun di bangsa Indonesia bahkan dunia, Tuhan yang melindungi memberkati. Terpujilah Engkau. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kasih itu. Oke, terima kasih tim doa yang sudah mendoakan Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo dan wakilnya Wak Ma'ruf Amin, biar tetap Indonesia jaya di udara, darat, laut, dan kepolisian. Kita sebagai masyarakat yang baik tentu harus taat, harus tunduk patuh kepada aturan-aturan yang ada di negeri ini. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada pemerintah setempat. Inilah yang disampaikan pada renungan pagi ini. Terima kasih kepada semuanya penonton YouTube channel ini yang sudah memberikan komen-komen pendukung. Saya mengucapkan terima kasih, diberkatilah semuanya para penonton, pendengar channel YouTube ini. Sebentar lagi Muhammad Kece undur diri. Selamat berpisah, selamat bertugas, beraktivitas masing-masing. Kiranya saudara dan saya diberkati Tuhan yang berlimpah-limpah. Shalom, damai Indonesiaku. Terima kasih. Tuhan Yesus selalu menyertai dalam kehidupan kita. Amin.